Dan harga emas akhirnya mengalami kenaikan dan persis dengan apa yang kita duga kemarin. Kunci utamanya ternyata pada data inflasi. Tapi kira-kira seberapa tinggi dan apakah ini sudah mulai konsisten atau kita akan dapatkan rejection kembali di zona resisten? Dan tentunya ini kaitannya dengan semua hal terkait dengan fundamental dan ada kebijakan tarif, inflasi, dan juga kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja kita amati ke depan adalah terkait dengan perdamaian Rusia-Ukraina. Ini ada ulasannya. Oke, so 3 poin penggerak market kita sudah kemarin bahas, yaitu terkait dengan kebijakan tarif, kemudian juga rencana perdamaian Rusia-Ukraina. Lebih tepatnya mungkin ada inisiator ataupun mungkin lebih ke arah yang membuka diri dari Ukraina untuk masalah gencatan senjata. Dan kita belum tahu reaksi berikutnya dari Rusia. Nah, kemudian yang ketiga adalah kekhawatiran resesi yang memang kalau kita perhatikan dari beberapa poin yang terjadi 1 minggu terakhir terutama, penekanannya adalah kekhawatiran perlambatan ekonomi. Nah, itulah yang membuat kenapa emas begitu kokohnya, dia tidak bisa ditekan terlalu tajam walaupun dengan kabar yang menggembirakan dari sisi geopolitik sekalipun. Nah, jadi pada intinya 3 poin ini teman-teman yang kemungkinan masih akan kita pegang untuk hari ini dan juga mungkin sampai besok. Satu sisi kalau kita perhatikan dari kebijakan tarif, selain juga kebijakan tarif tersebut sudah mulai berlaku untuk Kanada dan Meksiko, ternyata juga untuk China yang sudah tetap berjalan 20%, tapi memang ditarik kembali untuk Kanada terutama, dan mereka baru akan bicara atau melakukan pertemuan lebih tepatnya dengan perwakilan dari Kanada ataupun Meksiko untuk membahas terkait dengan kesepakatan ataupun bahkan peraturan-peraturan yang akan berlaku untuk USMCA. Nah, satu sisi teman-teman, kabar yang agak sedikit mengejutkan tapi juga sebetulnya sudah dinanti-nantikan adalah kaitannya dengan kebijakan tarif untuk Uni Eropa. Dan kita sudah lihat kemarin penegasan dari Donald Trump adalah tarif 25% untuk baja dan aluminium itu mulai berlaku, walaupun tidak berlaku untuk Kanada. Pengecualian untuk Kanada diundurkan gitu ya. Nah, jadi tarif 25% ini ternyata langsung menuju kepada Uni Eropa. Dan ternyata Uni Eropa sudah menyiapkan amunisi, mereka langsung melakukan kebijakan tarif yang serapa, tapi mungkin bukan kapasitasnya berapa persen ataupun yang kita lihat dari aksi balasan terhadap Amerika. Mereka menegaskan bahwa mereka akan mengenakan sekitar 26 miliar euro terhadap barang-barang Amerika yang masuk ke Uni Eropa. Nah, satu sisi ini yang cukup menariknya adalah tentunya hal ini sudah ditunggu-tunggu oleh para pelaku pasar. Kemudian semakin jelas bahwa juga memang mengancam kepada Uni Eropa, tapi di lain sisi yang cukup menarik adalah pernyataan dari Donald Trump, teman-teman. Kenapa saya bilang menarik? Karena kalau misalnya kita perhatikan dari beberapa pernyataan sebelum-sebelumnya, selalu menekankan bahwa Uni Eropa setelah bertindak tidak fair ataupun tidak adil kepada barang-barang Amerika. Tapi kemudian Uni Eropa sendiri masih tetap menunggu, kemudian sampailah akhirnya ditujukan dengan tarif 25% baja dan aluminium tersebut yang berlaku juga untuk Uni Eropa. Nah, alasan Trump adalah membalas apa yang dilakukan oleh Uni Eropa. Sementara di sisi lain, Uni Eropa melihatnya bukan hal tersebut. Justru Uni Eropa melihatnya adalah Trump lah yang memulai kebijakan tarif tersebut sehingga akhirnya berinisiatif untuk membalas. Dan tebak, apalagi yang terjadi? Ya, ternyata Trump mengatakan bahwa akan melakukan pembalasan atau ya mungkin tarif balasan untuk Uni Eropa. Jadi apapun itu teman-teman terkait dengan kebijakan tarif seperti yang sudah kita lihat dari sejak Trump berkuasa ataupun dilantik 20 Januari kemarin, kebijakan tarif ini yang akan menjadi bayang-bayang market dan sampai saat ini saya rasa belum akan pulih, belum akan tuntas. Karena setiap harinya hampir bisa dipastikan kita mendengar kebijakan tarif ini selalu digaungkan oleh pemerintahan Trump. Termasuk mungkin minggu depan atau bahkan di tanggal 2 April. Persis dengan apa yang dikatakan oleh Donald Trump, 2 April adalah hari besar bagi dia dan juga bagi semua market tentunya, bagi mitra dagang. Dan ini kaitannya dengan tarif resiprokal yang akan mulai berlaku dan harapannya kemungkinan agendanya akan diumumkan minggu ini. Nah, karena minggu ini tinggal tersisa hari Kamis hari ini dan juga besok, berarti kita akan dengarkan mungkin dalam 2 hari ke depan ini apa yang akan menjadi pencetus ataupun kira-kira gambarnya seperti apa sih tarif resiprokal itu. Yang jelas tarif resiprokal ini ditujukan kepada mitra-mitra dagang yang sudah memberlakukan kebijakan tarif ataupun pajak ataupun bahkan biaya-biaya lain terhadap barang-barang yang masuk dari Amerika. Jadi Trump memiliki alasan kuat untuk melakukan pembalasan. Jadi resiprokal adalah tarif imbal balik. Nah, satu sisi kalau kita bicara tentang tarif resiprokal sendiri, maka yang akan kita lihat di sini adalah sebetulnya ada indikasi yang menunjukkan bahwa Trump ini agak sedikit mulai mengendur. Terlihat dari waktu kebijakan untuk Kanada diberlakukan, dia
mungkin selang beberapa jam langsung ditarik, dan itu tidak berlaku hari itu juga di 4 Maret ya. Kemudian diberlakukan di tanggal 2 atau tanggal 4 April. Satu sisi yang juga cukup menarik adalah pernyataan Donald Trump bahwa dia menyambut baik terkait dengan penurunan harga minyak. Ini berarti konsisten dengan apa yang kita pernah bahas dari sejak bulan Januari, kaitannya dengan apa yang diinginkan oleh Donald Trump dari pernyataan-pernyataan dia selama di Davos. Jadi kalau kita perhatikan, ini kelihatannya teman-teman, kondisi yang akan terjadi ke depan itu kemungkinan kita akan lihat kebijakan tarif, lalu kemudian nanti ada kecenderungan untuk menekan harga minyak, dan juga kemungkinan nanti gencatan senjata yang berhasil menekan harga minyak, lalu berujung kepada inflasi. Nah, inflasi tadi malam mungkin bukan penyebabnya dari situ, tapi ada tanda-tanda nantinya akan melonggar dengan sendirinya sehingga didapatkanlah suku bunga yang relatif lebih rendah. Di sisi lain terkait dengan geopolitik sendiri, Trump menugaskan Marco Rubio, Menteri Luar Negeri Amerika, untuk berkomunikasi dengan pihak Rusia dan menanyakan terkait dengan proposal gencatan senjata yang diajukan oleh Ukraina. Nah, satu sisi jawaban sementara dari Rusia itulah lihat nanti. Dan kemungkinan mereka masih tetap harus berdiskusi terlebih dulu dan poin-poin apa saja yang menguntungkan ataupun bahkan merugikan. Nah, yang saya khawatirkan adalah kalau terjadi rejection kembali dari Rusia, lalu kemudian pihak Rusia mungkin akan mengajukan hal yang sama ya untuk gencatan senjatanya, syarat-syaratnya seperti apa, dan kita mungkin akan kembali terjegal. Tapi harapan saya ini tidak akan terjadi. Kalaupun misalkan terjadi katakanlah perdamaian, maka dampak yang terlihat adalah kemungkinan pasar saham akan mengalami rebound ataupun kenaikan. Sementara untuk safe haven ya sedikit mereda lah ya, karena dia sudah mulai kenaikan, tapi bukan berarti dia tidak akan naik kembali. Nah, data inflasi tadi malam itu sebagai salah satu cerminan atau bahkan kunci utama yang mungkin membuka jalur ataupun keran untuk kenaikan harga emas terutama. Saham sempat naik, tapi masalahnya waktu dia mulai kenaikan, jangan lupa bahwa ada faktor lain, yaitu kekhawatiran resesi yang membuat kenapa saham kembali turun. Dan itu yang membuat juga kaitannya dengan ketidakpastian kebijakan tarif. Nah, dari inflasi tadi malam, kalau Anda perhatikan semua merah, semua delis di bawah ekspektasi, termasuk juga turun dibandingkan previous ataupun bulan sebelumnya. Jadi data-data ini menunjukkan bahwa proses disinflasi alias inflasi yang turun itu masih tetap berlanjut dan diharapkan akan membuat Fed tetap dalam jalur penurunan suku bunga. Tapi dengan catatan, persis dengan apa yang kemarin kita bahas, ini tidak semata-mata untuk mencerminkan apa yang akan terjadi minggu depan pada FOMC meeting, melainkan ini akan berpengaruh atau diperhitungkan kepada dot plotnya yang juga akan dirilis minggu depan. Jadi teman-teman, sekali lagi saya tidak bosan untuk mengingatkan, minggu depan FOMC meeting potensinya adalah suku bunga akan dipertahankan tetap, kemudian fokusnya adalah dot plot. Jadi jangan fokus kepada suku bunganya karena itu akan wasteless, akan percuma, akan sia-sia ya. Jadi ini pengingat untuk Anda semua, kalau misalkan trading minggu depan FOMC, perhatikanlah kepada dot plot yang akan dirilis. Oke, berarti penggerak market saat ini sampai ke beberapa waktu ke depan, saya rasa kita garis bawahi di sini ada 4 poin utama. Yang pertama, kebijakan tarif yang kemungkinan masih akan terus membayangi market, at least sampai kebijakan resiprokal diumumkan ya. Dan kemudian 2 April atau 4 April masa berlakunya. Kemudian juga terkait dengan perdamaian Rusia Ukraina masih on proses, dan so far sudah kelihatan bahwa tanda-tanda harga minyak mulai penurunan, salah satunya dipicu oleh kebijakan Trump, tapi juga lain sisi kita juga mungkin akan melihat itu semakin tertekan kalau perdamaian itu tercipta. Nah, tapi catatannya tadi yang saya bilang, kemungkinan emas akan turun dulu, tapi kemudian setelah itu dia rebalancing dan memiliki demand ataupun tingkat permintaan yang lebih fresh, dan disitulah nanti kita akan lihat mungkin powerfulnya emas akan tembus 3.000 dalam waktu dekat atau bahkan setelah FOMC meeting minggu depan. Ini pun dengan catatan kalau misalkan dot plot menunjukkan masih ada 2 potensi pemangkasan di tahun 2025 atau lebih dari 2 kali. Oke, dan kebijakan tarif tentunya yang masih terus membayangi ini harus dipastikan atau ya dicermati sebagai ketidakpastian. Ketidakpastian tentunya menguntungkan bagi pasar safe haven, tapi merugikan bagi risk asset seperti saham. Oke, berarti untuk ekonomi kalender untuk hari ini, saya rasa yang akan menjadi fokus ada 2 di situ, initial jobless claim dengan PPI. Tapi saya rasa bagi saya kuncinya adalah kalau klaim pengangguran tidak lepas dari data 2015 ataupun bahkan 2025, saya rasa percuma dan itu tidak akan membuat market bergerak terlalu signifikan. Jadi yang saya akan pantau langsung adalah data PPI-nya. Ini mirip dengan data CPI kemarin, tapi kalau misalkan data PPI ini nantinya akan memberikan indikasi bagaimana inflasi PCE yang akan dirilis di akhir bulan itu akan dirilis. Apakah dia akan lebih meludak atau justru malah mengalami
kenaikan kembali. Nah, jadi saya pesan kepada Anda kalau misalkan untuk data nanti malam lebih fokus kepada PPI. Kecuali kalau kita lihat ada kejutan, misalkan initial jobless claim turun ke bawah 200.000 atau naik di atas 230.000 persis dengan 2 minggu yang lalu ya, 242. Jadi kalau misalkan cuman 226, 220 atau bahkan 215, bagi saya tidak ada yang bisa terjadi ataupun dilakukan. Jadi semua orang akan berfokus kepada data PPI.